Iya, selamat sore Pak Hairul. Selamat sore, Pak. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Hairul? Alhamdulillah sehat, Pak. Namun agak sedikit pilek ini, Pak, karena Oh kondisi nggak iya, terlalu bagus nih. hingga mudahan cepat sembuh ya Pak Hairul ya pileknya ya Pak Hairul ya. Betul, Pak. Iya Pak, begini Pak Hairul, kita saya merasa bersyukur ya kita bisa kembali lagi bertemu di Ya, sesi daring tentang diskusi yang akan kita lakukan. Jadi apa nih kira-kira yang mau disampaikan Pak Hairul? Adakah diskusi atau permasalahan atau apapun nih yang mau diceritakan Pak Hairul ke saya? Maunya tujuannya apa nih kita diskusi kali ini Pak Hairul? eh, baik, Pak. Terima kasih. Mungkin tujuan diskusi kita, saya pengen ini, Pak, sharing ya. Karena baru-baru ini di kelas itu ada seorang anak, sebutlah namanya si A. Ini di awal semester kemarin rajin, Pak. Rajin banget. Bahkan untuk nilainya pun bisa bukan dikatakan bagus lagi, Pak, udah cukup bagus, Pak, bagus. Nah, Iya. kemudian ada beberapa waktu ke belakang ini siswa tersebut jarang masuk, Pak. Eh, yang pertama yang pengen saya inikan ke Bapak, tanyakan ke Bapak, apa namanya, ketika saya melakukan pemanggilan siswa nih, Pak, perlukah mengajak siswanya untuk berdiskusi, kemudian uh, menanyakan bagaimana perasaan dia pada saat pembelajaran. Boleh nggak, Pak, seperti itu pemantiknya, Bapak? Oke, Pak, sorry, Pak. sebelum menjawab menjawab ke arah sana ya Pak ya, boleh atau tidak, saya coba dulu minta pendapat Pak Hairul sendiri terkait permasalahan yang Bapak alami ya, kira-kira begitu. Jadi kejadiannya siswa A ini beberapa hari belakangan ini sudah tidak masuk ya sekarang ya Pak ya? Betul, Bapak. Sudah tidak masuk lagi. Iya. Eh, dari sudah tidak masuk. Terakhir kapan Bapak ketemu Terakhir siswa tersebut Pak? terakhir hari Rabu, Bapak. Hari Rabu Rabu ya, ini sekitar dua sudah, hari. Sekitar dua iya hari, sudah Pak. 2 hari ini sudah tidak hadir ya Pak ya. Betul. Eh, terakhir bertemu itu hari Rabu itu apa yang terjadi Pak sama anak tersebut Pak? Yang terjadi pada saat pembelajaran itu siswanya murung, Pak. Murung. Kemudian ada sih beberapa siswa yang menyampaikan ke saya, Bapak, siswa tersebut orang tuanya sakit, jadi seperti itu. Nah, disitulah awalnya saya pengen mencoba memanggil siswa tersebut di hari Kamisnya, Pak. Di hari Kamisnya, eh, karena sudah mulai itu siswanya nggak masuk kan. Jadi saya pengen manggil hari Kamis, ternyata di hari Kamis itu siswanya sudah tidak masuk lagi. Dan barusan ini saya mendapat info juga dari temennya bahwasanya uh, ibunya sakit keras, jadi seperti itu. Nah, mungkin rencana saya juga untuk memanggil siswa tersebut, mungkin saya mundurkan untuk bisa memanggil siswa tersebut. Jadi hari Kamis itu Bapak ingin memanggil tapi si siswanya belum datang seperti itu di hari Kamis gitu ya Pak? Betul, belum hadir ke sekolah, Pak. Belum hadir ke sekolah Pak. Berarti ini sekarang kan sudah hari Sabtu, Minggu. Nah, berarti selanjutnya hari Senin ya Pak ya? Betul, rencananya Tindakan hari Senin. selanjutnya yang akan Bapak lakukan mau apa nih nanti Pak di hari Senin nanti Bapak rencananya Pak? Uh, Mungkin yang pertama saya memanggil siswanya, mengajak berdiskusi lah, Pak. Mungkin saya ajak ke tempat yang lebih tenang lah, Pak. Karena
menurut info yang terbaru yang saya terima dari ketua kelasnya juga, bahwasannya ya yang namanya orang tua pas sakit otomatis kejiwaannya juga tergoncang. Jadi mungkin yang pertama yang saya lakukan mungkin memanggil siswa tersebut, kemudian menyampaikan tujuan saya bahwasanya saya ingin membantu permasalahan yang dia hadapi. Jadi seperti itu, Bapak. Oke, Bapak, itu niat yang sangat bagus ya, Pak, ya, bagi Terima kita kasih. sebagai guru gitu, berusaha untuk permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa kita, seperti itu, Pak. Bapak, kata Bapak ingin berusaha membantu siswa Bapak secara berdiskusi langsung dengan siswa Bapak, seperti itu. Bantuan apa nih, Pak, yang lebih konkretnya atau bantuan apa saja yang rencananya Bapak mau lakukan terhadap siswa tersebut? Apabila nanti siswa tersebut bertanya, jadi Bapak mungkin sudah ada persiapan seperti itu, Pak Hairul. Bantuan seperti apa, Pak Hairul? Mungkin yang saya lakukan mungkin memberikan bantuan dalam bentuk perhatian dulu ya Pak. Kita pengennya kita ini orang tua yang ada di sekolah jadi seperti itu. Jadi mereka merasa Betul. nyaman untuk mereka bisa bercerita permasalahan apa yang mereka hadapi. Kemudian dengan cara mereka sudah bisa bercerita, kita akan mengetahui itu Pak, mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi. Dengan cara seperti itu kita bisa mengambil satu keputusan cara kita membantu siswa tersebut seperti apa. Namun kemarin Pak, di hari Kamis itu sebelum saya masuk ke kelas yang lain itu ada juga bercerita dengan wali kelasnya juga. Kemudian wali kelasnya juga menyampaikan ke saya bagaimana Pak kalau nanti di hari Jumat pagi itu uh, siswanya jenengan dipanggil, kemudian ketika ini kan sudah ketahuan tuh, kita sudah ada dapat informasi bahwasannya ibunya sedang sakit kan gitu. Jadi bagaimana kalau seandainya uh, kita mengadakan Jumat berkah lah untuk siswa tersebut, dan itu yang disampaikan oleh wali wali kelasnya. Dan saya merasa, oh iya, kenapa saya tidak lakukan itu? Jadi seperti itu. Nah, setelah mendapatkan masukan seperti itu dari rekan sejawat saya, uh, saya langsung memanggil wali kelasnya. Kemudian saya beserta wali kelasnya menyampaikan nih ada seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita mengadakan uh, bukan mengadakan, melakukan bantuan donasi untuk siswa tersebut. Uh, ya seberapapun bantuan tersebut, yang jelas uh, kita menunjukkan rasa empati kita. Jadi Rasa seperti peduli kita ya, Pak, ya. rasa peduli kita, betul Bapak. Jadi hari Jumat itu sudah dilakukan donasi seperti itu ya, Pak, ya, hari Jumat tadi ya, Pak, ya. Sudah Bapak, hanya ruang lingkupnya masih tingkat kelas Pak. Hanya Kelas dalam si kelas anak itu. tersebut ya, Pak, ya. Oh iya, Betul Pak. Bapak. Sudah bagus itu, Pak, sudah ada tindakan berarti dari Bapak. Eh, Kemudian nih, Pak, kira-kira nih, Pak, nanti kalau hari Senin ternyata ada kendala lain gitu. Kira-kira kalau dari Bapak Hairul, sebelum terjadinya pertemuan atau sebelum terjadinya diskusi dengan siswa tersebut, ada nggak kemungkinan atau kendala-kendala lain agar antisipasi tidak terjadi diskusi seperti itu, Pak? Mohon maaf, misalnya begini, Pak. Terulang kembali nih di hari Kamis, tidak hadir lagi si siswanya. Bagaimana tuh, Pak, antisipasinya, Pak Hairul? Oh iya Pak, kita sudah ngobrol juga ke ketua kelasnya. Ini kan orang tuanya kan kemungkinan masih sakit di hari Kamis itu. Bagaimana kalau seandainya si anak itu tidak datang pada saat hari Kamis itu, kita tetap melakukan donasi di hari Jumat. Selesai kita mengumpulkan donasi tersebut, kita langsung datang ke rumah
yang bersangkutan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Itu rencana yang kita buat apabila siswa tersebut masih belum hadir pada saat pada hari Jumatnya itu, atau bahkan hari Kamisnya juga masih belum masuk gitu seperti itu. Di sekolah Bapak ini 6 hari kerja atau 5 hari kerja, Pak? 5 hari kerja, Pak. Oh, 5 hari kerja. Berarti sudah ada tindakan apa, Pak, setelah pengumpulan dana gitu? Sudahkah dana tersebut diberikan begitu, Pak? Rencananya Jumat siang, Pak. Setelah sholat Jumat, saya dan eh, wali kelas juga bersama dengan kesiswaan, ketua kelasnya juga mungkin akan berkunjung ke rumah si siswa kita tadi yang mengalami musibah tadi, Pak. Oh, iya, hari ini sudah hari Jumat ya, Pak, ya? Ya, Berarti ini sudah nanti siang. dilakukan atau bagaimana, Pak? Sudah nanti siang, Pak. Nanti siang rencananya Oh, mau nanti dilakukan. Ini kan siang. habis Jumatan Oh, nanti kita ini kan. oh iya, siap-siap, Pak. Berarti rencana sudah ada mau ke tempat si siswa tersebut ya, Pak, ya? Betul ya, Pak. Iya, nanti siang begitu. Nah, sudah ditemukan begitu alasan kenapa si siswa tersebut itu dari versi orang lain gitu ya, Pak, ya? Betul. Dari sisi siswa sendiri belum kita tahu alasannya kenapa tidak tidak masuk begitu ya, Pak. Betul. Jadi rencananya nanti hari Senin Bapak tanya langsung atau saat siang ini nanti, Pak, rencananya, Pak? Eh, Sebelumnya memang ada beberapa siswa yang sudah berkunjung, Bapak, menyampaikan juga bahwasanya memang kondisinya seperti itu, jadi kita langsung ambil tindakan untuk melakukan itu. Jadi nggak sampai hari Senin ya, Pak. Jadi hari Jumat itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bisa berkunjung ke sana dan mengetahui, bahkan kalau bisa memang diharuskan kita bisa menyelesaikan secepatnya. Karena kasihan ya, Pak, anaknya udah beberapa hari sudah tidak masuk gitu. Jadi informasi yang kami dapatkan dari beberapa orang siswa yang sudah berkunjung ke rumahnya dan mereka bercerita panjang lebar dengan siswa yang tidak masuk tadi. Jadi informasi yang bisa kita katakan 80% akurat lah, Pak, karena ada siswa yang sudah berkunjung ke sana gitu, seperti itu. Iya. Luar biasa, Pak, komitmen yang Bapak ingin lakukan seperti itu ya, Pak, ya. Kira-kira ada lagi yang mau Bapak sampaikan, Pak Heru, terkait permasalahan siswa A? Mungkin yang ingin saya lakukan ke depannya adalah lebih banyak lagi berkolaborasi, tidak hanya dengan siswa, wali kelas, bahkan kalau diperbolehkan juga kita merangkul komite juga. Karena komite juga adalah bagian dari masyarakat Betul. setempat juga. Jadi seperti itu. Karena di tempat kita ada komitenya, Pak, ada Iya, ketua komite. setuju, Pak. Ke depan, Pak, kalau misalnya ada permasalahan seperti ini lagi, bagaimana tanggapan Pak Heru kesimpulannya? Kalau nanti ke depan ada permasalahan yang sama lagi, Pak, kesimpulannya Pak Heru. Baik, mungkin kalau kedepannya masih terjadi lagi ada permasalahan seperti ini, mungkin saya mencoba untuk langsung datang ke sana memastikan uh, apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita menunggu berita, kita menunggu, menunggu dan menunggu. Nah, itu menjadikan satu yang apa menurut saya kurang tepat sih ya, Pak. Lebih baik kita langsung berkunjung ke sana, menyampaikan maksud dan tujuan kita, walaupun apa namanya tidak bisa kita sebut, bisa saya menyebutkan dengan lebih dulu lah, Pak, lebih dulu mencari informasi seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak, kesimpulannya, Pak, untuk permasalahan terhadap Bapak. Kalau kesimpulan terhadap diskusi kita hari ini bagaimana, Pak? Tadi Bapak mencoba bertanya kepada saya boleh atau tidak. Nah, menurut Bapak sendiri boleh atau tidak, Pak, memanggil siswa tersebut, kemudian berdiskusi seperti itu, Pak? Mungkin menurut saya alangkah eloknya eh,
kita yang mencari informasi terlebih dahulu ya Pak. Tidak ada salahnya kita langsung mendatangi siswa tersebut, menunjukkan bahwasanya ini loh kita ini uh, orang tua yang memang suka tidak suka, mau tidak mau memang harus membantu siswa kita dalam kondisi apapun, jadi seperti itu. Luar biasa Pak Hairul. Baik Pak Hairul, ada lagi Pak Hairul permasalahan yang atau kendala yang Pak Hairul ingin bahas di diskusi kita, di coaching kita atau di percakapan kita hari ini Pak Hairul? Mungkin sementara itu Pak. Iya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi tentang mungkin tidak hanya masalah ini ya Pak ya, mungkin masalah apapun masalahnya, mudah-mudahan bisa kita diskusikan karena saya sendiri juga masih belajar untuk menjadi yang lebih baik, jadi seperti itu Pak. Iya Pak Heru, sama Pak Heru, saya sebagai guru juga pengen belajar menjadi guru yang lebih baik terhadap murid kita ya Pak Heru ya. Betul. Iya. Baik Pak Heru, nanti perkembangannya saya pengen dengar bagaimana hasilnya siang nanti, ketemu dari kabar dari Pak Hairul, bagaimana kabar siswa tersebut. Semoga siswa Pak Hairul bisa kembali hadir ke sekolah ya Pak ya. Amin Amin. Bapak, amin. Terima kasih Pak Hairul untuk sesi percakapan kita, diskusi kita sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hairul. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari. Siang Pak Hairul. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Hairul. Mungkin kira-kira kita bisa ngobrol sedikit nih ya Pak ya. Iya. Apa kira-kira nih Pak, ada nggak hari ini permasalahan yang Bapak hadapi, baik itu pembelajaran ataupun yang menyangkut keseharian ataupun seperti apa Bapak? Iya, begini Pak Hairul. Pas sekali ya momennya ya Pak Hairul ya. Terakhir saya itu kemarin ngobrol dengan Pak Hairul itu banyak dapat manfaat gitu ya Pak. Saya senang sekali di sesi daring ini bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa membahas permasalahan dalam kehidupan saya sehari-hari selaku guru begitu Pak Hairul. Jadi begini Pak Hairul, sebelumnya itu saya ini kan statusnya guru mata pelajaran ya Pak Hairul ya. Saya juga baru pindah ke sekolah saya saat ini kurang lebih 2 tahun Pak Heru. Ini maaf Pak Heru banyak cerita dulu nih. Oh monggo silahkan Bapak, nggak apa-apa Pak. Jadi 2 tahun ini saya baru berada di sekolah ini sebagai guru mapel. Nah, akhir tahun tadi ya Pak Heru ya kita mendapat kesempatan seleksi untuk guru penggerak begitu ya Pak Heru ya. Ya, betul. Jadi setelah saya melalui berbagai proses guru penggerak, kemudian kepala sekolah, saya melihat gitu ya bagaimana perkembangan saya di sekolah, kemudian per akhir Februari tadi Pak Hairul saya mendapatkan tugas tambahan baru Pak Hairul. Jadi saya sekarang ini menjabat diberi kepercayaan gitu ya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum Pak Hairul di sekolah saya saat ini Pak Hairul. Oke. Nah, saya ini kan banyak bergejolak gitu ya Pak Hairul ya. Di satu sisi saya juga mengemban tugas sebagai guru penggerak. Saya juga masih belajar banyak sekali yang harus saya pelajari untuk menjadi seorang guru yang baik. Ditambah lagi tugas tambahan sebagai langsung jadi wakil kepala sekolah. Itu tantangan seharusnya yang saya pikirkan. Cuman yang saya rasakan itu Pak Hairul makin berat nih ke depannya yang harus saya lalui gitu sebagai guru gitu ya. Tapi saya harus tetap semangat seperti itu Pak Hairul ya. Nah, hari ini tadi Pak Hairul saya mendapat surat tugas Pak Hairul. Jadi hari Senin depan
Ini kan tanggal 17 nih Pak Hairul. Oke, Senin depan itu tanggal berapa? Tanggal 20 ya Pak Hairul ya? 20 Pak. Nah, saya ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti workshop gitu ya Pak Hairul ya. Atau pelatihan gitu di Kota Sampit gitu ya Pak Hairul ya. Workshopnya ini tentang apa gitu kan, saya tanyakan nih kepada kepala sekolah saya tentang KOSP kata kepala sekolah saya ya, intinya tentang pelatihan kurikulum gitu. Peserta workshopnya ini siapa ibu gitu kan, saya kan mendapatkan tugas itu tidak harus langsung terima aja gitu, saya harus konfirmasi apa sih tugas ini, apa yang saya lakukan. Ternyata pesertanya itu semua wakil-wakil kurikulum yang sudah mendapatkan pelatihan dari provinsi, Pak Hairul. Hmm. Nah, sedangkan saya itu belum diundang sebelumnya oleh provinsi. Nah, dari pelatihan provinsi itu mereka sudah mendapatkan materi tentang KOSP gitu, kemudian sudah menerapkan di sekolah mereka, kemudian nanti hari Senin yang saya ikuti nanti, mereka mempresentasikan Pak Hero hasil KWSP yang ada di sekolah kita. Nah, sedangkan saya itu baru menerima gitu Pak Hero surat tugas itu hari Jumat. Jadi saya itu merasa tidak siap begitu Pak Hero, hari Senin ini harus presentasi seperti itu Pak Hero. Jadi saya bingung nih sekarang Pak Heru, posisinya sekarang Pak Heru. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan gitu, bingung saya sekarang Pak Heru. Oh, oke. Eh, mungkin apa Pak kira-kira kalau boleh tahu hambatan atau gangguan ya Pak ya, hambatan untuk mengikuti kegiatan KOSP tadi ya Pak ya, Ya, hambatan pelatihan tadi ya Pak ya. ya secara pribadi Pak, secara pribadi dulu nih. Secara pribadi itu yang saya rasakan sekarang itu, yang menghambat saya itu ketidakpahaman saya Pak Heru tentang KWSB Pak Heru. Jadi saya kan tidak berangkat nih pelatihan di provinsi, di Palangkarayanya nih tadi. Nah, karena tidak mengikuti pelatihan di Palangkaraya, saya tidak paham. Nah, nanti sesi presentasi saya diminta hadir. Seperti itu Pak Herul. Jadi saya tidak siap dan tidak paham begitu Pak Herul. Oke. Untuk presentasi di hari Senin nanti membahas KWSP yang ada terjadi di sekolah saya gitu Pak Herul. Kan saya juga baru gitu kan jadi kurikulum gitu Pak Herul. Oke. Bapak kalau boleh tahu sebelum ini Bapak ada bekerja di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oh, jadi sebelum bekerja di sekarang ini, saya mendapatkan, saya memiliki pengalaman kerja itu Pak Hairul, pindah-pindah nih Pak Hairul. Jadi sekarang kan saya di SMK Negeri 1 Antangkalang Pak Hairul. Sebelum di SMK Negeri 1 Antangkalang, saya pernah mengajar di SMP Negeri 1 Kota Besi, kemudian di SMK Negeri 1 Kota Besi, juga pernah mengajar di Primagama Cabang Sampit, seperti itu Pak Hairul. Itu pengalaman saya jadi guru Pak Hairul. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Ini sesuatu yang hal yang memotivasi saya juga untuk bisa meniru karena banyak pengalaman beberapa sekolah sudah. Nah, Kalau mungkin Pak Hairul berapa pengalaman Pak Hairul apa saja nih Pak Hairul? Waktu jadi guru. kalau saya masih sedikit Pak, mungkin hanya 2 sekolah dari SMP 2 ke SMP 8 ya Pak ya. Masih sedikit Pak Iya. pengalaman saya. Kalau boleh saya tahu Pak, dari sekian banyak pengalaman Bapak, otomatis kan punya pengalaman nih. Dari pengalaman tersebut, rencana Bapak untuk mengikuti workshop ini apa Pak kira-kira Pak? Kalau boleh tahu. Boleh tujuan, boleh mungkin strategi Bapak untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Kalau ditanya tujuan kita bila ingin mengikuti workshop itu kan berarti kita ingin memahami gitu kan ya Pak ya. Betul. Apa sih workshop ini, dapat pelatihan, paham dan kemudian bisa menerapkan di sekolah kita seperti itu Pak.
Jadi itu yang saya rasakan Pak. Kalau saya ingin mengikuti suatu workshop pelatihan, saya harus siap nih Pak mengikuti pelatihan tersebut. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama Pak pelatihan tersebut Pak? 1 hari saja Pak, hari tanggal 20. Jadi sesinya Oh, itu yang di tanggal 20 itu langsung presentasi gitu loh Pak yang disampaikan kepala sekolah saya. Presentasi hasil KWSP kita lah. Kita kan belum membahas gitu Ibu, kata saya sama Ibu saya, Ibu kepala sekolah saya gitu Pak. Jadi saya masih bingung nih Pak nanti hari Senin bagaimana nih Pak presentasinya Pak. oke. Kalau boleh tahu Pak, rencana yang terdekat Pak, rencana terdekat Bapak untuk bisa siap lah, bisa katakan siap tidak siap kan gitu ya Pak ya. Atas Berarti Pak, atas kalau saya harus siap, berarti saya harus dalam hari Sabtu Minggu 2 hari ya Pak ya, belum berangkatnya berarti misal besok berangkat ke Sampit, berarti di hari Minggunya itu saya harus membuat presentasi tentang KSP yang ada di sekolah saya Pak. Nah bagaimana cara saya memahami KSP itu, berarti saya harus mencari-cari googling itu apa sih KSP gitu, apa saja sih KSP itu, kurikulum operasional sekolah apa gitu P-nya itu Pak ya, apa kurikulum operasional satuan pendidikan mungkin gitu Pak ya. Nah, betul Atau sekali. Pak Hairul bisa bagi pengalaman nih ke saya apa sih Pak, kalau Pak Hairul tahu gitu KSP itu apa sih Pak Hairul gitu Pak Hairul, bagi Kalau pengalaman gitu Pak Hairul. luar biasa Pak, tadi kalau menurut saya tadi sudah bagus Pak, Bapak sudah tahu apa itu KOSP, kemudian bisa googling untuk bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya. Itu sudah Bapak lakukan tadi. Hanya saja, kemungkinan apa namanya tidak lengkap lah di internet tersebut. Jadi rencana Bapak di hari Sabtu untuk berkonsultasi atau hari Minggunya Pak mau berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah tadi? Bisa diperjelas Bapak? Berkonsultasi. Jadi kan posisi saya di SMK Negeri 1 Antangkalang ini kan Pak, jauh dari Sampit gitu ya Pak ya. Betul, nih. Perjalanannya itu kurang lebih 6-7 jam darat gitu pakai mobil gitu kan. Jadi besok pagi itu rencana saya berangkat ke Sampit, pagi mungkin siang sudah sampai di sana atau sore, malamnya saya mempersiapkan presentasi berarti Pak. Langkah pertama yang harus saya lakukan, persiapkan presentasi, berarti seperti membuat PowerPoint ya Pak ya. Nah, itu Pak, bisa Pak. Betul sekali Pak, bisa membuat PowerPoint sederhana mungkin. Membuat PowerPoint sederhana tentang sekolah gitu ya Pak, KSP di sekolah gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali Bapak. Luar biasa Pak. Mungkin itu strateginya ya Pak ya, bisa membuat PowerPoint. Kemudian lumayan panjang juga ya Pak ya, dari tempat Bapak ke Sampit itu. Kira-kira kalau boleh tahu bisa nggak Pak Bapak apa namanya, selain membuat PowerPoint tadi, ada nggak Pak cara lain untuk bisa menyelesaikan tugas yang disampaikan tentang KOSP tadi? Lebih sederhananya ada cara lain nggak Pak yang bisa Bapak lakukan? Dengan googling itu tadi ya Pak, yang mencari apa sih KWSP itu gitu Pak. Kemudian saya terapkan di PowerPoint saya gitu Kak Pak. Betul sekali Bapak. Nah, itu Bapak bisa ternyata. Jadi bisa bisa melewat googling. Jadi seperti itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin Bapak tadi kendalanya karena jauh tadi ya Pak ya. Karena jauh, kemudian menurut Bapak nih, kira-kira komitmen Bapak untuk bisa sukses dalam pelatihan tersebut apa nih Bapak? Berarti komitmen saya Pak, sebelum hari Senin itu saya sudah siap tuh Pak untuk mempresentasikan KWSP yang ada di sekolah saya nih Pak.
Oke, berarti mungkin tinggal 2 hari lagi ya Bapak ya kalau Iya boleh nih Pak. saya hitung. Oke, mungkin ada yang bisa membantu Bapak dalam melakukan kegiatan tersebut, mungkin bisa selain Yang dengan bisa membantu saya untuk mempersiapkan presentasi ini berarti ini Pak, kepala sekolah saya ya Pak ya, yang lebih banyak memahami tentang sekolah seperti itu Pak ya. betul Jadi saya Bapak. berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu ya Pak ya. Nah, luar biasa sekali Bapak. Nah, itu. Jadi 2 hari ini semoga bisa sukses dengan baik, Amin. bisa berjalan dengan baik, Bapak berangkat sehat, kembali pun juga sehat, bisa mengimplementasikan pembelajaran yang ada di workshop ke sekolah Bapak. Mungkin ada lagi Bapak permasalahan yang bisa kita pecahkan bersama di sini Bapak? Cukup ini dulu Pak ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi ada permasalahan, saya akan coba berdiskusi lagi menyampaikannya dengan Pak Heru ya Pak Heru ya. Mohon kesediaannya Pak Heru. Siap Bapak, silahkan menghubungi saya nanti, kita coba untuk meluangkan waktu, bisa berkomunikasi lagi dengan Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam.